Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Selamat datang kembali di channel kesayangan kita, Lelaki Sejati. Masih bersama saya Ilo. Dan pada kesempatan malam hari ini, semoga saja teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun. Dan di kesempatan kali ini kita akan mencoba lagi untuk membagikan kisah-kisah misteri. Tapi kali ini akan ada sedikit berbeda. Kita belum pernah ya bahas tentang hantu yang dari luar negeri, hantu Belanda nih. Jadi pada kesempatan ini kita akan mencoba membahas tentang gudang gudang tua yang dari zaman Belanda. Oke, sebelumnya saya mau ucapin terima kasih kepada teman-teman yang sudah mendukung, baik yang komen ataupun tidak, karena support-support dari kalianlah yang membuat kami lebih semangat lagi untuk berkarya. Buat Zuana, buat Mega, buat ada Nurgali Rinons, ada Mimi Lulu, dan banyak sekali teman-teman yang mungkin tidak kita sebutkan satu persatu. Oh, buat Pak siapa? Pak Ade dari Majalengka, salam hormat saya, saudara saya, abang saya, kakak saya dari Majalengka. Semoga sukses selalu, semoga sehat sukses selalu. Lanjut sebelum masuk ke ceritanya, seperti biasa tidak bosan-bosannya kami meminta untuk teman-teman agar terus dukung channel kami dengan cara mengklik tombol subscribe yang berwarna merah agar teman-teman semua bisa mendapatkan notifikasi-notifikasi dari konten yang akan kami upload ke depannya nanti. Langsung aja kita mulai ceritanya. Stasiun dan gudang tua Belanda. November 2007. Menurut gua, sebuah pekerjaan apapun sangatlah mulia karena gua paham dalam pekerjaan terdapat resiko apapun yang dapat terjadi. Dan mau tidak mau, itu semua haruslah kita terima. Selayaknya sebuah pekerjaan pastinya ada sebuah cerita yang menyenangkan dan menyedihkan. Dan pasti juga kadang ada yang menyeramkan. Sebut saja gue Imam. Orang-orang terdekat gue di pekerjaan terkadang memanggil gue dengan awalan Pak. Tapi gue pun selalu bilang untuk mereka bahwa memanggil nama itu akan membuat kita menjadi lebih dekat. Nah saat ini gue udah menginjak tahun ke-7 ya, tahun ke-7 sebagai pengatur perjalanan kereta api atau PPKA. Gue sendiri sudah berpindah sebanyak 2 kali ya, 2 stasiun berarti. Nah selama itu pula banyak sekali pengalaman-pengalaman aneh yang pernah gue alami, tapi gue yakin bahwa itu semua hanyalah bagian dari seni ya, seni dalam bekerja. Nah, di stasiun kali ini, sebenarnya stasiun ini tidak terlalu padat pekerjaan gua dalam artian normal lah ya, sebagaimana mestinya. Hanya saja stasiun ini menurut cerita yang berkembang di masyarakat setempat menyimpan cerita horor yang lumayan legenda. Walaupun di awal kepindahan gue sampai saat ini, sebenarnya belum pernah sama sekali gue mengalaminya. Bahkan sangat kebetulan, stasiun ini lokasinya adalah tempat kelahiran istri gue. Nah, gue ini punya teman dekat, teman kerja lah ya, yang bernama Romli. Romli ini adalah salah satu kondektur di stasiun yang ya saat ini gue bekerja. Bahkan Romli ini lebih dulu dia bekerja daripada gue di stasiun ini. Rom, bangunan tua yang di samping itu lumayan kenceng ya ceritanya ya. Tanyaku saat itu. Alah, itu cuma cerita masa lalu. Biasa zaman Belandaan dulu. Waktu pembuatan ini kali pertama kali mungkin Pak ya, sahut Romli. Gue denger emang ada cerita gitu ya. Lu sendiri pernah ngalamin nggak? Tanyaku lagi, penasaran. Selama ini sih belum Pak. Tapi hanya saja memang banyak warga di sini yang bahkan lebih tahu daripada kita Pak, sahut Romli. Iya sih, besok gue kerja malam Rom. Capku saat itu. Hati-hati loh Pak, biasanya semakin penasaran maka semakin suka datang. Sahut Romli mulai bercanda. Beberapa hari yang lalu memang mertua gue cerita karena memang awalnya gue sih yang nanya soal bangunan tua yang dulunya dijadikan gudang itu.
Nah, mertua gua tidak menceritakan hal aneh sebenarnya. Malah sebenarnya hanya berpesan kalau gue memang harus hati-hati aja. Nah, tapi memang melihat stasiun ini tidak begitu mempunyai suasana yang menyeramkan sih. Hanya saja kalau malam tiba aja. Nah, tapi malah justru di malam-malam itu digunakan anak-anak muda untuk nongkrong di rel kereta yang sudah tidak aktif lagi. Bahkan gue sering tuh lihat mereka mabuk-mabukan di rel itu yang menghadap. Jadi rel itu padahal menghadap ke bagian gudang tua Belanda. Aneh ya, gimana mereka bisa sih berani melakukan hal bodoh kayak gitu? Dengan banyaknya cerita masyarakat yang berkembang di sini tentang si cantik, dalam tanda kutip ya, si cantik Belanda. Atau mungkin karena mereka telah mengetahui jadi ya nggak merasa takut. Nah, dari data yang gue ketahui tentang terjadinya kecelakaan di sekitaran stasiun, hal inilah yang membuat gue menggeleng-gelengkan kepala. Hari-hari bekerja gue selalu merasa normal, bahkan terkesan ya begini-gini aja. Hingga malam ini bagian gue bekerja. Saat itu angin terasa sangat kencang. Memang sih gue udah mengantuk malam itu, tidak seperti biasanya. Yang membuat gue kaget adalah tiba-tiba tercium bau amis yang sama sekali sebelumnya pernah gue cium. Gue belum pernah nyium bau amis seperti itu. Saat itu gue pun memaksakan keluar dari ruangan dan mencoba melihat ke arah bangunan gudang itu. Tapi saat itu gue nggak lihat apapun. Anehnya, bau amis itu seketika hilang. Lalu gue pun melanjutkan bekerja hingga pagi dan hingga tibanya saatnya pulang. Lanjut gue beristirahat tidur untuk mengembalikan kondisi tubuh. Nah, aneh. Ketika bangun gue dalam keadaan lemes banget. Dan setelah gue melihat celana gue kaget. Masa iya sih gue mimpi basah di siang bolong kayak gini? Gue coba inget-inget. Dalam mimpi gue ada perempuan yang amat sangat cantik. Ya, perempuan blasteran Belanda. Siapa perempuan itu? Ya, atau hanya mimpi saja? Tapi saat itu gue tidak bicara pada siapapun, termasuk istri gue. Hanya saja entah kenapa pikiran gue menyangkut pautkan dengan cerita di gudang itu. Tapi keyakinan gue berkata lain. Ini cuma halusinasi dan cocok logi gila saja. Memasuki bulan November, pekerjaan gue pun terbilang biasa saja, apalagi saat itu gue selalu semangat untuk menyelesaikan apa yang menjadi tugas gue di stasiun itu ya. Memastikan kereta api, penumpang, dan lainnya itu adalah semua menjadi tanggung jawab gue di pekerjaan. Di awal-awal tanggal bulan November, itu hari Kamis lah ya. Hari Kamis dan kebetulan gue bekerja malam. Suasana seperti biasa, pekerjaan satu persatu seperti biasanya gue pun selesaikan dengan baik. Nah, malam ini seperti biasa, di depan gudang tua itu ada beberapa orang yang nongkrong-nongkrong sambil bermain gitar. Karena suaranya terdengar jelas, sampai larut malam pun mereka baru bubar. Nah, saat itu gue juga mencium nih bau amis yang pernah sekali waktu itu gue cium. Persis banget. Malah anginnya lebih kencang saat itu. Rom, nyium bau amis nggak? Tanya gue saat itu. Iya betul pak, tapi ya kalau saya pribadi sudah sering cium bau ini. Sahut Romli. Hah? Udah sering? Tanyaku lagi. Serius pak? Apalagi ini, kan malam Jumat. Sahut Romli dengan santai sekali. Memangnya kenapa Rom? Ucapku penasaran. Jadi gini pak, dulu biasanya suka ada yang nampakin diri gitu pak. Tapi biasalah, itu mitos, sahut Romli. Saat itu sebenarnya gue kaget karena baru 2 kali, sementara Romli dengan sangat santai menganggap bahwa semua itu adalah hal yang wajar. Akhirnya setelah bau itu hilang, gue pun sengaja jalan keluar ruangan untuk hanya sekedar melihat-lihat di sekitaran saja. Dan seketika gue melihat ke arah bangunan tua bekas gudang itu, sosok berambut panjang terlihat jelas duduk di rel kereta yang sudah tidak aktif itu. Gue terkesima beberapa detik, walaupun hanya bagian sampingnya saja yang gue lihat. Seketika gue mencoba memejamkan mata dan menggosok-gosok mata. Wow, wujud perempuan itu masih ada, duduk. Lalu siapa dia itu? Gue langsung masuk ke dalam ruangan. Gue coba manggil Romi. Rom. Iya pak, kenapa pak? Sahut Romli. Coba lu lihat ke sana. Ucapku sambil menunjukkan ke arah perempuan yang gue lihat tadi. Kenapa? Kenapa pak? Kok di arah itu nggak ada apa-apa? Sahut Romli.
Dan benar kata Romli, saat itu sudah tidak ada apa-apa. Dan sekali lagi aku melihat, benar, tidak ada apa-apa. Itulah yang membuat gue kaget untuk kedua kalinya malam ini. Tapi gue nggak bisa mengabaikan apa yang barusan gue lihat. Dan mengiyakan cerita yang berkembang di masyarakat itu. Nah, di Jumat pagi di awal bulan November, kebetulan mertua gue baru aja pulang dari pekerjaannya. Dan karena gue memang dekat sekali dengan mertua lelaki, jadi sudah tidak canggung saat itu untuk mengobrolkan apapun dengan dia. Sembari menyantap pisang buatan sang istri, ya, jadi gini ya, gue coba jelasin. Gue ini tinggal berdampingan di sini dengan rumah mertua. Jadi, tapi nggak satu rumah, tapi berdampingan, sangat dekat. Jadi itu juga yang membuat gue bersyukur karena bisa bekerja dan ditempatkan di stasiun ini. Beh, Imam kemarin malam ngalamin kejadian aneh di tempat kerja dah. Ucapku saat itu. Babe itu panggilan gue sama mertua ya. Kenapa emang, Mang? Sahut Babe. Itu, Beh. Di gudang tua yang deket rel, yang udah nggak aktif itu, Beh. Ucapku. Oh, itu. Ya itu bangunan tua dulunya gudang, sekaligus tempat istirahat pegawai yang bikin jalur kereta itu. Wah, itu udah lama banget. Emang Babe aja tahu banget dah cerita itu dari bapak. Sahut Babe. Itu zaman Belanda kali ya, Be? Dulu itu ya? Tanyaku. Iya, tapi udah lama juga sih nggak keurus. Lihat aja kan sekarang begitu. Kenapa sih emangnya? Tanya Babe penasaran. Ya, nggak sih, Be. Imam pernah lihat sosok perempuan tadi malam. Aneh banget ya, masa tengah malam gitu. Pas Imam suruh lihat temen, udah nggak ada lagi, Be. Tanya, perempuan? Coba, Be. Ya, itu udah jadi cerita sih sebenarnya yang Babe dengar dari banyak orang. Sebenarnya Babe percaya nggak percaya sih sama cerita yang kayak gituan. Jadi gini nih, dulu katanya ada perawan yang dibunuh sama Belanda. Tapi sebelum dibunuh dia diperkosa tuh. Ya tapi itu kayak cuma sekedar mitos lah ya. Untuk kebenarannya Babe juga nggak tahu, ucap Babe. Gue pun paham dengan cerita Babe itu. Mungkin iya cerita itu hanyalah sebatas mitos saja. Gue pun mencoba memainkan logika ya. Agar menghindari rasa takut sebenarnya. Yang berujung nanti bisa membuat ya gue nggak konsen kerja atau bisa membuat gue celaka. Nah di Jumat malam gue bekerja normal. Cerita dari Babe sedikit memperkuat bahwa ya adanya saksi sejarah yang pernah terjadi di gudang itu. Bahkan gue sangat percaya apapun kejadiannya di masa lalu akan selalu memberikan warna, bahkan akan menjadi cerita yang melegenda untuk gue nikmati di masa sekarang. Dan hari ini, Sabtu, gue sibuk bukan main deh. Kejadiannya sangat cepat, bahkan ini kejadian yang di luar nalar gue. Gak nyangka gue sama sekali. Saat itu ada kereta api jurusan antar kota melewati stasiun di mana gue bekerja. Salah satu gerbong kereta itu kebakaran setelah melewati stasiun gua. Akhirnya setelah melewati pintu rel itu gerbong kereta api bagian belakang terlepas dan melaju kembali ke arah belakang dengan kecepatan yang sangat tinggi. Karena memang bagian rel itu agak sedikit menanjak sih sebenarnya. Alhasil terdapat 2 korban tewas karena terseret gerbong lepas tersebut. Dan akhirnya menabrak kembali kereta jurusan yang sama di jalur rel kereta yang sama juga. Otomatis korban tewas pun segera dievakuasi ke stasiun di mana saat itu gue berada. Hari ini orang-orang semua pun berkumpul dan tentu ini adalah pekerjaan yang membuat gue juga kaget. Akhirnya semua divisi pekerjaan sibuk lah ya. Dan dalam keadaan lelah, setelah semuanya beres, Sabtu malam itu gue berpikir, baru aja malam Jumat kemarin gue ngalamin kejadian mistis. Hari ini kejadian bener-bener bikin gue stres. Bukan gue mencoba untuk mencocok logikan dengan korban tewas ya, tapi hanya saja ini pengalaman 1 minggu penuh keringat dan ketakutan. Pak Imam, ini maaf nih Pak Imam, ucap Romli saat itu. Oh iya Rom, kenapa emang? Minta maaf segala. Sautku, enggak sih Pak, Bapak belum tahu ya mitos yang lebih parah dari perempuan yang pernah Bapak lihat itu. Ucap Romli saat itu. Memangnya kenapa? Tanyaku penasaran. Sebenarnya ketika malam itu Pak Imam bilang ke saya dan menunjukkan tempat pas malam Jumat itu, saya tahu. Saat itu Pak Imam sebenarnya melihat sosok perempuan kan, ucap Romli. Ya karena saya juga sudah 2 kali melihatnya Pak. Tapi saya mencoba meyakinkan aja jika itu hanya sosok yang sudah terbiasa ada di situ. Ujar Romli kembali.
Ya benar kata Romli, kita tidak bisa melakukan apapun dengan alam lain. Hanya sekedar berdampingan dan hanya lewat doa-doa saja yang bisa menembus ruang juga dimensi yang lain. Apalagi rasanya tidak etis lah ya, menghubungkan suatu kejadian kecelakaan dengan hal-hal seperti itu. Dan setelah kejadian-kejadian yang gue alami, gue pun mencoba menjadi lebih terbiasa lah ya beradaptasi dengan cerita-cerita mistis yang berkembang di situ. Karena pada dasarnya itulah yang turun-temurun hingga menjadi sebuah legenda. Gudang tersebut dan sosok perempuan itu masih tetap dengan ceritanya. Dan gua masih tetap dengan pekerjaan gua. Sampai saat terakhir ini, kecelakaan yang memakan korban tewas masih ada saja di stasiun tempat gua bekerja ini. Di bulan Maret tahun 2019 terakhir, anak-anak dini hari menuju subuh tewas tertabrak kereta api. Dasarnya sih di sini gue selalu ingin berpesan, utamakanlah kehati-hatian. Bahkan kita tidak bisa menyalahkan siapapun dalam sebuah kecelakaan, karena selalu ada kelalaian dan korban dalam kecelakaan itu. Selesai. Ini lebih kepada apa ya? Lebih kepada pengalaman yang sebenarnya horor, tapi ini tentang urban legend ya. Urban legend. Gue cukup tertarik sih. Jadi di sini sudut pandang Imam ini kan orang pertama ya. Dari sudut pandang dia melihat dan beberapa kali melihat mencium sosok seorang perempuan mencium bau amis, mendengar cerita-cerita dari temannya, dari babenya, bahkan dari warga sekitar, mitosnya sangat kental, tapi dia berusaha untuk tidak mencocok logikan dengan apapun yang terjadi. Jadi sebenarnya ini adalah pesan moral yang bisa kita tangkap, ya bahwa kita ini hidup berdampingan. Kita hidup berdampingan ya selayaknya kita hanya saling hormat-menghormati saja. Untuk percaya atau tidak silakan kembali ke teman-teman. Tapi alangkah baiknya jika saling menghargai. Itu aja sih. Ya semoga cerita malam hari ini bisa menghibur teman-teman semua. Kalau ada salah-salah kata dalam penyampaiannya saya mohon maaf. Nah, tadi saya menyampaikan dengan kata-kata gua di sini karena saya pribadi ingin masuk ke dalam cerita itu. Karena ini orang Betawi lah ya, jadi supaya masuk. Bukan berarti saya tidak sopan. Oke teman-teman, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Buat yang punya pendapat lain silakan bisa ditulis di kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa, monggo. Lanjut, yang suka bisa diklik tombol jempolnya, dan yang bagi belum subscribe silakan bisa diklik tombol subscribe-nya agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi apabila kami mengupload cerita-cerita terbaru yang pasti tidak kalah horor. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya, masih bersama gua Ilo dan dia Sabur yang di sana, di Laki Sejati. Ciao, salam sehat sukses selalu untuk kita semua.